Halo semuanya, kembali lagi di sini bersama Kevin. Di video sebelumnya kita ada bahas perbedaan antara Kanso dengan BTI. Nah, di video kali ini kita mau bahas lebih dalam khusus untuk Kanso. Jadi, kira-kira udah sekitar semingguan aku pakai Kanso ini. Jadi pertama aku dapat Kanso ini di video yang pertama, yang video unboxing itu di hari Senin. Itu video diupload di hari Selasa karena aku mesti editing dulu segala macem. Tapi aku udah tes itu dari hari Senin. Dan hari ini, per hari aku syuting video ini adalah hari Minggu. Dan berarti itu udah selama seminggu lah. Selama seminggu aku pakai Kanso ini. Dan aku pakai Kanso ini setiap hari, pagi sampai sore, dari kantor sampai rumah itu aku pakai Kanso. Dan begitu baterai Kansonya habis, aku ganti pakai N7. Nah, jadi karena aku udah pakai Kanso ini selama seminggu, aku rasa udah cukup waktu lah. Maksudnya kayak aku bisa nyobain dan aku bisa kasih review singkat aja. Karena jujur aja aku belum pakai ini untuk cukup lama, jadi aku bisa kasih pendapat selama seminggu ini aja gitu yang aku dapat. Nah, perasaan aku pakai Kanso adalah pertama-tama ini enak banget, terutama untuk kerja. Masker sesuai di video sebelumnya itu enak banget. Jadi telinga aku nggak harus di kacamata, masker sama alat yang BTI lagi, itu telinganya sakit. Dan Kanso ini menyelesaikan masalah itu. Terus aku merasa Kanso battery life-nya jempol. Bagus banget. Battery life-nya dari jam 7.30 sampai jam 8.30. Gila, itu awet banget. Karena kalau aku pakai N7, biasanya tuh aku pakai dari jam 7.30 paling jam 4, jam 5 mungkin aku udah habis baterainya. Itu paling lama jam 6 lah, paling sekitar itulah bisa aku udah habis baterainya. Tapi itu ada kemungkinan juga baterainya aku sudah cukup lama lah, mungkin juga dia sudah menurun kapasitasnya. Jadi jangan dibandingkan ya sama yang baru. Itu berdasarkan pengalaman aku aja gitu. Sama aku pakai Kanso, aku dengar sih normal aja. Maksudnya kayak aku dengar ngobrol sama orang tidak ada masalah. Menurut aku itu cukup lancar. Terutama dia ada pilihan programnya sama seperti N7. Dia ada noise, ada everyday, ada music, semua sama lah. Dan bahkan dia ada forward focus juga. Dan ini menurut aku cukup berguna ya. Menurut aku alat yang baru itu wajib ada forward focus. Kalau nggak ada forward focus itu sayang banget. Karena itu benar-benar ngebantu di tempat-tempat yang berisik. Di tempat-tempat kayak kondangan lah, kalian lagi pergi jalan-jalan ke mall lah sama temen gitu, kalian bisa ngobrol, itu forward focus benar-benar penting banget. Jadi Kanso 2 ini sudah ada forward focus, good. Dia bisa pakai mini mic juga, good. Dia benar-benar pada dasarnya adalah sebuah N7 yang dibikin bentuknya sangat kompak dan baterainya diperpanjang. Itu bagus banget. Itu bagus banget. Jujur aku kepengen banget punya baterai seperti ini 13 jam di format seperti ini. Serius, Cochlear, please do it. Lakukan Cochlear. Itu benar-benar enak banget. Jadi kita nggak harus sering-sering ganti baterai gitu. Nah, Kanso ini kita udah sebutin beberapa keuntungannya dan keunggulannya, tapi tidak luput juga dari kekurangannya. Nah, kalau yang BTI seperti yang aku udah cerita di video sebelumnya, dia mikrofonnya di bagian depan. Tapi di video ini aku bakal ceritain lagi. Jadi BTI itu mikrofonnya di bagian depan, sedangkan Kanso itu di permukaannya di sini. Tapi BTI itu ngadepnya ke depan. Jadi mikrofonnya benar-benar ngadep ke lawan bicara kamu. Sedangkan untuk Kanso, dia posisinya kan dimagnetkan. Kebetulan magnet aku agak di belakang. Jadi kalau misalnya aku taruh di kanan sini, nah lihat ya, dia mikrofonnya ngadep kanan. Jadi suaranya lebih fokus ke kanan. Aku lebih enak ngobrol sama orang sebelah-sebelahan kalau pakai Kanso. Kalau aku pakai BTI, kalau ngobrol sama orang sebelah-sebelahan aku harus nengok seperti ini. Nah, kurangnya kalau misalnya kita ngomong depan-depan seperti ini, kalau misalnya kita pakai Kanso, aku harus agak seperti ini. Kayak gitu. Nah, itu cukup cukup
terasa perbedaannya menurut aku. Cukup terasa perbedaannya. Dan menurut aku dua-duanya oke. Dua-duanya punya keuntungan dan kekurangan masing-masing. Tapi jujur personally, aku lebih suka pakai N7. Karena pakai N7 ya sebagian juga karena aku udah terbiasa kan ya. Aku dari alat yang paling pertama itu selalu BTI. Karena Kanso ini adalah format yang baru. Jadi ya butuh penyesuaian gitu. Tapi sejauh ini aku pakai Kanso, ini enak. Aku akuin ini enak. Benar-benar ringan. Oh iya, ngomong-ngomong ringan, alat ini kalau bisa kalian pegang, ini sebenarnya ada cukup sedikit berat. Ada berat yang cukup terasa gitu ya dibandingkan dengan yang BTI. Karena kalau BTI beratnya agak tersebar kan dia. Jadi nggak terasa seberat itu gitu loh. Sedangkan kalau Kanso, dia kan padat nih. Dia cuma satu doang, dia padat. Dan ini beratnya terasa. Tapi kalau misalnya kalian pakai di telinga, beratnya seakan-akan hilang. Mungkin pas awal kamu pakai berasa. Tapi kamu pakai terus kamu jalan-jalan, kamu ngobrol-ngobrol, lama-lama kamu lupa ada alat di situ. Dan itu adalah hal yang sangat baik. Karena kalau kamu pakai BTI, kamu pasti kerasa terus ada sesuatu yang nyantol di telinga kamu. Tapi pakai Kanso nggak berasa sama sekali. Benar-benar nggak berasa kayak pakai alat. Benar-benar berasa kayak kamu pendengaran orang normal. Itu keren banget. Nah, sudah cukup kita bahas dari bentukannya Kanso dan segala kelebihan kekurangan yang secara dipakai. Kita lanjut. Oh, ada satu lagi sebelumnya. Aku nyadar Kanso ini kan posisinya di magnet kan. Kebetulan magnet aku ada di belakang. Jadi kalau misalnya aku pakai bantal, dia kena duluan. Sedangkan kalau aku BTI, dia agak di depan kan, agak di telinga. Jadi nggak kena bantal. Jadi kalau misalnya aku tiduran sambil nonton, itu masih bisa. Gitu. Oke. Jadi balik lagi, kita mau lanjut. Pembahasan untuk yang bentuk format ini dan BTI sudah selesai. Kita akan lanjut ke aksesorisnya. Oke, jadi setelah kita bahas soal Kanso dengan BTI tadi, sekarang kita mau bahas untuk Kanso dan aksesorisnya. Oke, aksesorisnya Kanso ini cukup menarik. Dia punya charger. Ya, ini cochlear. Saya lepas dulu. Ini adalah cochlear home charger. Oke, dia itu kamu bisa ngecas colokannya pakai yang ini, dan kamu bisa ngecas satu alat lainnya dengan yang ini. Nah, jadi di sini kamu kalau misalnya mau ngecas alatnya, kamu tinggal masukin ke dalam, ya kan? Terus kamu colok belakangnya, dia akan mulai ngecas. Dan seperti yang kalian perhatiin ya, di sini kan ada lubang-lubang gitu kan ya. Nah, ternyata lubang-lubang ini adalah ada dryernya juga. Jadi ketika malam kalian ngecas alat kalian, di sini dia ngecas alatnya sekaligus mengeringkan alatnya. Jadi kalau misalnya kayak kalian di siang-siang habis olahraga gitu ya, nah kalian bisa masukin ke sini ke dryer untuk mengeringkan alatnya, memastikan bahwa alatnya ini akan awet. Tapi alat ini jangan dipakai berenang ya guys, karena alat ini nggak bisa dipakai berenang. Jadi kalau misalnya kalian mau berenang, kalian harus beli aksesoris terpisah namanya Aqua Plus khusus untuk Kanso. Nah ini kalian bisa cari di klinik terdekat kalian. Oke. Nah, untuk Kanso, seperti yang tadi aku bilang, kamu kalau mau ngecas sama mau air dryernya, itu semua bisa di sini jadi satu. Ini benar-benar enak banget. Kenapa? Soalnya dulu tuh nggak seperti ini. Oke, kita cerita sekarang untuk N7. Oke, ini untuk N7 yang sifatnya BTI. Dia kalau mau ngecas, itu kalian harus menggunakan charger ini. Ya, ini colok ke listrik. Terus ini yang namanya Y charger. Y charger ini adalah charger untuk N7. Nah, cara ngecasnya gimana? Kamu harus cabut baterainya nih. Kita cabut dulu baterainya. Terus kalian masukin ke sini. Dan ini dia akan ngecas baterai yang ini. Jadi kalian bisa ngecas 2 baterai sekaligus. Oke? Nah, sekarang baterai sudah dicas. Apa yang harus kita lakukan dengan alat ini? Seperti yang ada di Kanso, dia ada pengeringnya. Ya, ingat kan dia ada ininya. Nah, untuk N7 ada juga. HP kamu butuh alat sebesar ini. Alat ini, Breeze ini adalah air dryer untuk N7. Nah, ketika kalian beli N7, itu kalian dapat ini di dalam paketnya. Isinya adalah dry brick. Nah, dry brick ini harus dilepas dulu. Ini kebetulan aku baru ganti, cuman aku belum sempat lepas ininya dan aku belum sempat catatnya. Jadi aku baru taruh aja. Nah, ini kalian lihat lubang-lubang. Ini lubang-lubang ini seperti yang sama ada di sini. Jadi ini adalah pengeringnya untuk N7. Jadi N7-nya kalian tinggal taruh aja di sini.
kalian tutup, terus nyalain ininya. Gitu. Dan dia akan mulai mengeringkan. Nah, setelah kalian tahu ini, kalian akan bisa mengapresiasi seberapa bagusnya yang ini. Kalian bisa ngecas dan mengeringkan alat kalian sekaligus. Dan ini terutama buat kalian yang suka jalan-jalan, ini bagus banget. Ini bagus banget. Karena kalau aku jalan-jalan ya, aku mesti bawa kotak ini, atau aku pakai alternatif lain, yaitu aku ambil dry brick ini. Aku masukin ke dalam Tupperware. Habis aku masukin ke dalam Tupperware, aku masukin alatnya di dalam. Terus Tupperware itu aku kunci, klek gitu. Dan itu tujuannya untuk menghemat space. Karena kalau kita jalan-jalan kan koper itu terbatas ya ruangnya. Kalau misalnya aku bawa alat sebesar ini, ya habis gitu loh space-nya. Nah, Kanso ini bagus banget di dalam apartemen ini ya. Untuk pengecasannya dan air coolingnya itu semua di sini. Ini benar-benar enak banget. Aku berharap Cochlear untuk kedepannya dia bisa membuat kotak seperti ini untuk kami yang BTI gitu. Ini bagus banget guys. Terus tidak lupa lagi di chargernya untuk Kanso yang nyambung ke sini. Itu kan kalian sambungin nih Type C-nya. Kalian sambungin ke sini. Nah, 2 USB yang ekstra ini kalian bisa cas apa aja, termasuk cas HP. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi sekian itu video review untuk Kanso 2 kita hari ini. Nah, kira-kira menurut kalian, apakah kalian masih ada pertanyaan tambahan yang kira-kira kalian masih bingung? Bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga kalian semua sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.